Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pasti pada penasaran kan siapa aja yang ada di balik video ini? Kami adalah mahasiswa-mahasiswi semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam video ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Anggraini dengan nomor NPM 1905-190028. Dan yang kedua ada Anissa Ira Anjani dengan NPM 1905-190006. Dan yang ketiga ada Sani Farur Rahman dengan NPM 1905-190010. Dan yang keempat ada Muhammad Yudhistira Mahendra dengan NPM 1905-190016. Dan yang terakhir yaitu Agung Ali Syabana dengan NPM 1905-190017. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pasar modal dan pasar uang atau pasar falas yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Jadi, pasar modal itu merupakan tempat bertemunya kedua belah pihak, yaitu investor dan emiten, yang dimana investor merupakan pihak yang memberikan dana, sedangkan emiten merupakan badan usaha yang memerlukan modal dan mengeluarkan surat-surat berharga untuk diperdagangkan. Ada beberapa instrumen dalam pasar modal. Yang pertama adalah saham. Nah, saham ini adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi, setiap orang yang telah memberikan saham kepada suatu perusahaan, ia berhak mendapatkan dividen atau pembagian laba. Nah, yang kedua ada reksadana. Reksadana itu adalah instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan atau pengelolaan dana beberapa investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi. Jadi, reksadana ini dapat berupa pasar uang, obligasi, saham, dan bursa efek lainnya. Nah, yang ketiga ada obligasi. Obligasi itu merupakan surat utang. Jadi, jika seseorang pemilik obligasi ini tidak ingin melanjutkan obligasinya, maka obligasi ini dapat dipindah tangankan. Yang kemudian, si pemilik obligasi ini berhak mendapatkan bunga dan membayarkan utangnya atas jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, yang keempat ada exchange traded fund. Nah, exchange traded fund ini mirip dengan reksadana, tetapi bedanya hanya saja ETV ini bisa diperdagangkan di bursa dana layaknya saham. Nah, yang keempat ada derivatif. Derivatif ini surat berharga yang turunan dari saham. Ada dua jenis derivatif, yaitu warrant and right. Perbedaan saham dan obligasi. Saat perusahaan menerbitkan saham, itu artinya perusahaan tersebut telah menjual sebagian kepemilikannya kepada pihak lain. Sedangkan obligasi, saat perusahaan menerbitkan obligasi, itu artinya perusahaan tersebut telah menerbitkan utang, dan si pemilik obligasi berhak mendapatkan utang pokoknya kembali, serta ditambahkannya dengan bunga. Nah, perbedaan yang kedua, saham tidak terbatas waktunya. Jadi, selama perusahaan itu berdiri, si pemilik saham ini berhak mendapatkan sebagian keuntungan dari perusahaan tersebut. Sedangkan obligasi telah tertera pendapatan bunga tiap bulannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Jadi di dalam pelaku pasar modal ini ada 5 pelaku. Yang pertama yaitu emiten, yang kedua investor, yang ketiga peminjaman emisi atau underwriter, yang keempat perantara perdagangan, dan yang kelima manajer investasi. Baik, selanjutnya yaitu prosedur emisi. Prosedur emisi itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan dari suatu usaha perusahaan yang mempermasyarakatkan saham-sahamnya atau obligasinya untuk ditawarkan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu pasar perdana atau premier. Pasar perdana atau premier ini merupakan aksi penawaran saham pertama kalinya oleh emiten kepada para pemilik modal dengan periode waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah,
sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non keuangan, dan perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Walaupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas atau dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Namun, ada pendapat dari J.A. Noraga dan P.G. Pakarti. Mereka mengatakan bahwa pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang ini terbagi dua. Yang pertama itu dari pihak yang membutuhkan dana, yang kedua yaitu dari pihak yang menanamkan dana. Nah, dari pihak yang membutuhkan dana terdapat 4 tujuan. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, yang ketiga untuk memenuhi modal kerja, dan yang keempat membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Kemudian itu dari pihak yang menanamkan dana itu dapat 3 tujuan. Yang pertama itu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu untuk spekulasi. Nah, berikutnya adalah instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang terbagi menjadi 9 macam. Nah, yang pertama yaitu Treasury Bills atau dikenal dengan T-bills, merupakan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral. Kedua yaitu Commercial Paper atau CP, promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Kemudian yang ketiga, Negotiable Certificate of Deposit atau CD, yang diterbitkan oleh bank atas unjuk dan dinyatakan dalam jumlah, jangka waktu, dan bunga tertentu. Kemudian yang keempat yaitu adalah Bankers Acceptance atau BA, merupakan wesel bank yang ditarik oleh seseorang eksportir atau importir atas suatu bank. Kemudian yang kelima, Bill of Exchange atau wesel, merupakan perintah tertulis tidak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya. Kemudian keenam yaitu Repurchase Agreement atau repo, yaitu transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian. Kemudian yang ketujuh adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga atas unjuk dalam suatu rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai hutang jangka pendek. Kemudian yang ke-8 yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU, adalah surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir yaitu call money. Nah, call money ini yaitu salah satu sarana terpenting dalam pengembangan pasar uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelaku yang membutuhkan dana dan pelaku yang mengeluarkan dana. Pelaku pasar uang diantaranya adalah bank, yayasan, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan individu masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pasar falas. Valuta asing atau falas merupakan mata uang yang diakui, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Falas adalah bagian dari devisa suatu negara. Tujuan dijalankannya transaksi falas yaitu sebagai alat transaksi untuk memperoleh keuntungan, untuk mempertahankan daya beli, dan agar dapat mengirimkan uang ke luar negeri. Pemagaran risiko atau hedging. Hedging adalah transaksi yang dilakukan semata-mata untuk mengurangi risiko kerugian akibat adanya perubahan kurs. Jadi biasanya hedging itu dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan tentang pasar modal dan pasar uang atau pasar falas dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. And then, thank you for watching. See you next video.